Saiki acarane belajar sinau dina pasaran wuku sasi terus windu. Ojo sampai ketinggalan, tutne tonton sampai rampung videone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Peteng, channel pembelajaran tradisi, kebiasaan, dan perklenian orang Jawa. Di video kali ini saya akan membahas tentang petung dino, petung pasaran, petung wuku, petung sasi, petung tahun. Itu materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mengenai petung hari. Di video-video sebelumnya telah saya sampaikan, saya jelaskan tentang materinya. Namun di video kali ini akan saya ulas kembali. Mudah-mudahan bisa dipahami. Petung hari dimulai dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan terakhir hari Minggu. Senin itu jumlahnya ada 4, Selasa jumlahnya ada 3, Rabu jumlahnya ada 7, Kamis jumlahnya ada 8, Jumat jumlahnya ada 6, Sabtu jumlahnya ada 9, dan Minggu jumlahnya ada 5. Jadi masing-masing hari ada jumlahnya sendiri-sendiri. Kalau untuk hari sudah bisa dipahami, sudah bisa dimengerti, sudah bisa dihafal, baru belajar tentang pasaran. Dimulai dari paing, pon, wage, kliwon, legi. Paing itu jumlahnya ada 9, pon jumlahnya ada 7, wage jumlahnya ada 4, kliwon jumlahnya ada 8, dan legi jumlahnya ada 5. Kalau pasaran sudah bisa dihafal, sudah bisa dimengerti, baik secara urut ataupun secara acak, atau mungkin jumlah-jumlahnya juga sudah bisa
pahami, baru belajar ke wuku. Wuku itu jumlahnya ada 30, bisa dilihat di kalender Jawa. Yang pertama wuku Shinto, yang kedua landep, yang ketiga wukir, yang keempat kurantil, yang kelima tolu, yang keenam gumbreng, yang ketujuh waring alit, yang ketujuh waring alit, yang kedelapan waring agung, yang kesembilan julung wangi, yang ke-10 sungsang. Ada 10 wuku. Yang ke-11 galungan, yang 12 kuningan, 13 langkir, 14 mondosio, 15 julung pucut, 16 pahang, 17 kuruwelut, 18 marakeh, 19 tambir, 20 madakungan. 19 tambir, 20 madakungan. Sudah 20 wuku. Kemudian satu maktal, 22 wuye, 23 manahil, 24 perang bakat, 25 bolo atau bala, 26 wugu, 27 wayang, 29 kulawu, 29 kulawu, 28 kulawu, 29 dukut, 30 watu gunung. Jadi ada 30 wuku. 30 wuku
dalam 1 tahun. 1 tahun 30 wuku. Kemudian kalau dilihat dari Januari sampai dengan Desember, sedangkan perpindahan wuku itu 1 minggu atau 7 hari, berarti bisa jadi dalam 1 tahun itu akan ketemu 3 wuku, bahkan bisa lebih. Kalau 1 minggu itu 1 wuku, tinggal menghitung dalam 1 tahun itu ada berapa minggu, berapa wuku. 1 minggu 1 wuku. Kalau sudah bisa dipahami tentang wuku, baru belajar tentang sasi. Jadi bisa dimulai misalkan dari bulan Suro atau bulan Muharram. Kalau bulan Islam Muharram, bulan Jawa Suro. Suro, Sapar, Mulut, Ba'do Mulut, Madilawal, Madilakir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, Besar. Jadi sasinya ada 12, sama dengan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu sasinya. Kalau sudah tentang sasi, dan sasi itu udah bisa dipahami, sudah bisa dimengerti, sudah bisa diterima, baru belajar tentang windu. Windu itu ada 8 tahun dalam 1 windu. Windu adalah senggang atau jarak antara 8 tahun yang dulu dengan 8 tahun yang sekarang dan 8 tahun yang akan datang. Jadi selama 8 tahun ini disebut windu. 1 windu tadi udah saya katakan ada 8 tahun yang dimulai dari tahun Alif, tahun Ehe, tahun Jimawal, tahun J, tahun Dal, tahun B, tahun Wawu, dan terakhir tahun Jimakir. Itu urutan tahun dalam 1 windu. Jadi kalau mau
belajar tentang perklenian orang Jawa, petung orang Jawa. Pondasi yang utama kita hari, pasaran, wuku, sasi, dan windu. Perlu diketahui bahwa dalam 30 wuku itu ada 6 wuku yang tidak bisa digunakan untuk pembuatan rumah atau pasang pondasi. Jadi 6 wuku itu sudah jadi pantangan untuk membuat bangunan, entah itu bangunan rumah atau membuat sebuah pondasi yang nantinya akan dipakai untuk membuat rumah atau mungkin ruko. 6 wuku itu yang pertama adalah kurantil, yang kedua waring alit, yang ketiga mondosio, yang keempat kuruwelut, yang kelima perang bakat, yang keenam wayang. Jadi 6 wuku yang saya sebutkan tadi kalau bisa dihindari, jangan digunakan untuk membuat rumah. Itu kalau bisa. Dalam perklenian Jawa, semua yang dipelajari tentang perhitungan, baik itu perhitungan hari, pasaran, wuku, sasi, dan juga windu, itu akan saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi akan dihubung-hubungkan. Contoh nyata yang sering kita lihat yang ada di tengah-tengah masyarakat, ketika seseorang akan membuat sebuah rumah, akan mengadakan pesta, maka biasanya masyarakat itu akan selalu mendatangi orang yang dianggap bisa dalam perklenian, dalam perhitungan Jawa. Tujuannya biasanya yang pertama menanyakan hari, kapan bisanya, pasnya kalau membuat pondasi, buat rumah, mau pindahan, buka toko, dan lain sebagainya. Itu biasanya dan kebanyakan selalu ditanyakan kepada orang-orang yang dianggap bisa. Oleh karena itu biasanya orang yang dianggap bisa itu pasti akan menghitung. Pertama yang akan dihitung ya tentang harinya, pasarannya, kemudian wukunya, sasinya, dan yang terakhir tahunnya. Maka segala sesuatu itu sudah
dihubungkan dan sudah berhubungan antara hari, pasaran, kemudian wuku, sasi, dan windu. Ada yang mengatakan bahwa semua hari itu baik. Semua hari itu benar. Nggak ada hari yang nggak baik. Itu banyak sekali orang-orang yang mengatakan seperti itu. Tapi sebetulnya siapa yang merancang hari, siapa yang merancang pasaran, siapa yang merancang wuku, sasi, dan windu, itu bukan kita yang merancang. Kalau kita bisa menggunakan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kenapa kita tidak bisa menggunakan pasarannya, menggunakan wukunya, menggunakan sasinya, dan menggunakan windunya? Tentunya orang dulu yang merancang perhitungan perklenian Jawa itu pun sudah menentukan hari-hari yang nggak boleh dipakai. Kalau harinya boleh, tapi ketika hari itu berhubungan dengan pasaran, hari dan pasaran itu berhubungan dengan wuku, wuku juga berhubungan dengan sasi, sasi juga berhubungan dengan windu. Dan sudah pasti orang yang merancang pun sudah menentukan dan sudah mengetahui hari apa yang tidak boleh digunakan. Jadi bisa kita kaji dari ruang lingkup lingkungan kita. Ada orang yang mau buka toko, mau buat pondasi. Ketika ditanya kapan harinya, kapan, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu. Karena semua hari baik. Ya memang benar, semua hari baik. Tapi ya ada hal-hal yang lain yang harus dipelajari dan yang harus diperhatikan. Tapi semua itu kembali ke diri kita masing-masing, tergantung keyakinan kita. Apakah kita mempercayai atau tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing. Jadi hal-hal seperti itu tidak perlu diperdebatkan, jadi bahan satu pembahasan yang akhirnya akan menimbulkan suatu permasalahan. Jadi boleh dipakai, nggak dipakai juga ya nggak apa-apa. Karena itu akan kembali ke pribadi masing-masing. Segala sesuatu yang ada di orang Jawa pada zaman dahulunya itu semua berhubungan satu dengan yang lain. Bahkan
sampai dengan hari ini masih banyak yang menggunakan perklenian, perhitungan, tapi ya banyak juga yang sudah tidak mau menggunakan. Baik itu untuk pertanian, untuk usaha, untuk karir, masalah jodoh, dan yang lain. Itu banyak yang menggunakan, tapi banyak juga yang tidak menggunakan. Saya yakin yang tidak menggunakan perklenian orang Jawa untuk saat ini, pada zaman dahulunya bisa jadi orang tuanya, kakek nenek moyangnya itu pasti menggunakan sistem perklenian, sistem perhitungan. Yang sering kali terjadi di masyarakat, di lingkungan, mau nikahan, cari harinya. Sebelum nikahan, ditanya dulu hari lahirnya, hari dan pasaran lahirnya, atau ditanya dulu wetonnya. Weton yang laki-laki ketemunya berapa, ditambah weton yang perempuan ketemunya berapa. Sudah dihitung. Itu sebelum menikah. Ketika anaknya masih pacaran, masih saling kenal, sebagian orang sudah mulai menghitung. Kalau dirasa cocok, dirasa bagus, maka disuruh lanjut, disuruh meneruskan. Tapi kalau pas dihitung, kok ketemunya nggak cocok, ketemunya nggak pas, maka akan disuruh berhenti. Dalam artian suruh memutuskan hubungan antara dua orang, laki-laki dan perempuan. Kalau wetonnya itu cocok, maka akan dihitung kembali, akan dihitung lagi untuk menentukan akad nikahnya. Ketika mau menentukan akad nikah, akan dihitung lagi antara hari Senin sampai dengan hari Minggu, ada tidak hari naas. Dihitung lagi. Hari naas itu hari yang tidak boleh digunakan. Contohnya, dalam satu minggu itu, Senin sampai dengan Sabtu, sampai dengan hari Minggu, ada enggak hari naasnya? Orang tua dari yang laki-laki atau orang tua dari yang perempuan yang meninggal di hari dan pasaran tersebut. Misalkan gini, akad nikahnya ditentukan di hari Senin Wage. Ternyata salah satu dari keluarganya, ayahnya atau ibunya atau mertuanya, itu meninggal dunia di hari Senin Wage. Hari Senin Wage ini hari naas, hari yang tidak bisa digunakan, hari yang tidak boleh digunakan. Logikanya, masa iya
hari Senin Wage, hari ninggalnya orang tua keluarga kita, akan kita gunakan untuk mengadakan pesta. Itu logikanya. Itu secara sederhana. Oleh karena itu dicari hari yang pas, yang tidak berhubungan dengan hari naas. Jadi semua akan dihitung, dirumus secara detail, secara gamblang oleh orang tua zaman dulu dan diteruskan oleh anak cucunya sampai hari ini. Walaupun toh sudah banyak orang yang meninggalkan tradisi dan kebiasaan perklenian. Jadi kalau belajar tentang perhitungan Jawa, ilmu Jawa, perklenian Jawa, itu luar biasa. Banyak sekali. Dari perklenian, perhitungan yang sudah saya sebutkan tadi, itu baru bagian kecilnya. Tapi itu jadi satu pondasi kalau kita mau belajar tentang perhitungan, petung, perklenian. Pondasi utamanya itu. Kemudian dari hari dan pasaran, wuku, sasi, dan windu itu pun sangat bisa digunakan untuk perhitungan saat seseorang mau buka usaha, mau pindah rumah, mau mencari pekerjaan, itu sangat bisa. Jadi langkah pertama kalau kita mau belajar, kalau kita niat mau belajar tentang perklenian, perhitungan, tak wae contoh siji meneh. Contohnya kita belajar dulu. Misalkan kemis kliwon, puasa, ketemu karo sing wedok puasa weton, kemis kliwon atau puasa hari kelahiran. Minggu legi kita puasa itu dulu. 5 tambah 5 kuwi 10. Jumlahnya untuk puasa weton itu sendiri kuwi ketemu 26. Nah, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada yang puasa weton itu ngambilnya 1 hari 1 malam. Misalkan dia lahirnya di Rebu Pahing. Dia lahir di Rebu Pahing, weton dia di Rebu Pahing, maka ada yang melaksanakan puasanya dimulai dari hari Selasa sore sampai Rabu sore. Selasa sore sebelum maghrib sampai Rabu sore pas maghrib. Sehari semalam. Kemudian ada yang puasanya 3 hari. Lahir di Rabu. Lahirnya di hari Rabu. Ada yang melaksanakan puasanya itu dimulai dari hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Ada yang mengatakan ini adalah
puasa apit. Jadi hari kelahirannya, wetonnya 1 hari sebelum hari kelahiran dan 1 hari setelah hari kelahiran. 3 hari dia melaksanakan puasa weton. Ada juga yang melaksanakan puasa weton itu selama 1 minggu. Selama 1 minggu dia melaksanakan puasa weton. Dia lahirnya di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Selama 7 hari dia melaksanakan puasa weton. Ada hal-hal lain yang harus dipahami dan harus dipelajari sebelum melaksanakan puasa weton. Satu contohnya, niat mandi. Niat mandi, kemudian niat berpuasa. Ini yang harus kita lakukan. Jadi kalau niatnya sudah kita laksanakan, niat berpuasanya, kemudian niat mandi keramasnya, sebelum melaksanakan puasa itu ya harus mandi keramas dulu, mensucikan badan kita, jasmani dan rohani kita disucikan dulu, kemudian niat berpuasa, melaksanakan puasa. Keistimewaan orang yang melaksanakan puasa weton itu banyak. Manfaatnya banyak. Salah satunya menyegarkan tubuh kita. Jadi walaupun kita dalam keadaan berpuasa, letih, lesu, lemas, lapar, tapi tubuh kita akan tampak kelihatan segar. Itu salah satunya. Kemudian yang lain, manfaat yang lain, melatih batin kita, indera kita, agar bisa lebih tajam. Jadi dilatih. Salah satunya dengan cara berpuasa. Dengan puasa weton. Melatih batin kita, indera kita untuk lebih tajam, untuk lebih peka, untuk lebih sensitif. Jadi ketika kita sering melaksanakan puasa weton, batin kita, indera kita itu akan lebih sensitif, lebih peka dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan gaib. Kemudian salah satunya agar tujuan kita, cita-cita kita, angan-angan kita itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita melaksanakan puasa hari kelahiran. Jadi setelah niat mandi, niat berpuasa, melaksanakan puasa, manfaatnya seperti itu. Itu baru untuk pribadi, untuk diri kita. Belum untuk yang lain.
Setelah kita melatih diri kita untuk melaksanakan puasa weton, puasa kelahiran, nggak ada salahnya kalau kita melaksanakan puasa Senin, Kamis. Latih lagi diri kita, hati kita, batin kita, pikiran kita. Karena yang ada di diri kita, nggak ada yang bisa melatihnya kecuali ya diri kita sendiri. Dilatih melaksanakan puasa. Baru kalau udah rangkaian puasa selesai, kita sudah mulai jalan, sudah mulai melaksanakan puasa, baru kita melaksanakan pembelajaran yang di awal tadi, mulai hari, pasaran, wuku, sasi, dan windu. Tradisi Jawa itu banyak sekali. Tradisi Jawa sangat banyak dan berbeda-beda. Siji desa mawa cara. Belum tentu di sini A, di sana jadi A. Bisa jadi di sini A, yang di sana jadi B. Karena nggak sama. Pada dasarnya, pada awal mulanya adalah sama. Tapi turun dan turun akan melahirkan beda. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Pada dasarnya tujuannya juga sama. Yang membuat beda manusianya, yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakan. Jadi banyak perhitungannya. Contoh yang lain, ketika mau buat rumah. Ketika seseorang bertanya pada orang tua, kapan buat rumah, langsung ditentukan harinya ini, pasarannya ini. Kurangnya sekian hari. Itu kurangnya. Ketika tanya lagi dengan orang lain, maka akan menghasilkan hasil yang berbeda. Bisa jadi harinya sama, tapi tanggalnya yang beda. Karena ada orang tua yang kita tanya, itu ada yang menggunakan perhitungan lengkap, mulai hari pasaran, wuku, sasi, dan windu. Ada juga yang hanya menggunakan perhitungan hari dan pasaran. Kalau sudah seperti ini, maka sudah pasti hasilnya akan berbeda. Yang terbaik untuk kita yang mungkin masih awam, belum terlalu mengenal tradisi dan kebiasaan, ketika kita menggunakan perkelenian dan tanya kepada orang, maka cukup yang ditanya satu orang. Jadi nggak perlu tanya si A, tanya si B, akhirnya tanya si C. Karena bisa jadi 3 orang ini hanya 2 orang yang sama. Jadi tidak usah membuat satu perbandingan. Kok si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Oh berarti saya ikut B dan C. Karena B dan C sama. Jadi kalau kita menggunakan perkelenian, gunakanlah cukup 1 orang
yang dianggap bisa dan kita percaya. Karena ini ada sebuah cerita, kisah nyata yang pernah terjadi. Beberapa tahun yang silam, itu ada sepasang suami istri yang hidup tinggal bersama dengan mertuanya. Karena memiliki rezeki, sang suami membuat rumah yang tidak jauh dari rumah orang tuanya. Dikisahkan, sang istri tersebut bertanya kepada orang tuanya, kapan hari yang baik untuk pindah rumah. Kemudian orang tua tersebut, orang tua dari si istri itu memberikan penjelasan, menentukan bulannya, menentukan harinya, dan pasarannya untuk pindah rumah. Masih ada jarak antara hari ini dengan dia pindah rumah, itu punya jarak ada 1 sampai 2 bulan. Karena merasa lama menunggu waktu pindah, maka sang suami tersebut mencari orang lain dan menanyakan. Ditentukanlah harinya bahwa besok bisa pindah. Karena ada waktu yang lebih cepat, maka suami dan istri akhirnya pindah rumah menggunakan perhitungan hari yang didapatkan dari sang suami tersebut. Sampai pada akhirnya suami istri tersebut pindah rumah dan tidak sampai 1 tahun istrinya itu sakit-sakitan. Sering sakit, kalau di rumah sakit, kalau dibawa ke rumah sakit di medis itu tidak ada penyakitnya. Tapi setiap dibawa pulang pasti di rumah sakit. Itu berlangsung berbulan-bulan, bahkan mencapai 2 tahun kisah seperti itu. Sampai pada akhirnya yang perempuan sembuhnya itu dia harus meninggalkan rumah yang dia tempati. Jadi suami istri tadi pindah lagi ke rumah orang tuanya. Dari rumah orang tuanya baru mencari hari pindah lagi ke rumah yang dia buat. Dari cerita singkat ini, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa tak kala kita
bertanya kepada orang yang bisa perklenian, maka cukup satu orang yang ditanya. Jadi nggak perlu mencari perbandingan, tanya ke si A, tanya ke si B, karena bisa jadi akibatnya akan fatal untuk mereka yang bertanya. Tapi untuk kesemuanya itu tergantung, kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal dan di video-video sebelumnya, bahwa itu tergantung dari keyakinan diri kita masing-masing. Kalau diri kita nggak yakin, maka nggak perlu kita mencari kesana kemari, mencari tukang klenik, menghitung, merumus, mencari yang terbaik dari yang sudah dia lakukan. Karena kalau kita tidak meyakini, ya, ketemu dengan orang yang meyakini, maka akan bisa terjadi salah paham, debat pendapat, akhirnya sampai cekcok. Maka itu kembali ke individu masing-masing, kepercayaan masing-masing. Jadi nggak perlu hal seperti itu dipermasalahkan. Mungkin sudah pasti, saya yakin bahwa yang saya sampaikan pun banyak menuai kontroversi antara yang percaya dengan yang tidak, yang diyakini dengan yang tidak. Tapi kembali lagi, itu adalah hak pribadi seseorang. Jadi yang penting untuk pribadinya masing-masing, ketika pengen memahami, ketika pengen menggunakan, gunakan, pahami. Tapi ketika tidak pengen memahami, tidak pengen menggunakan, maka tidak perlu. Jadi banyak yang bisa diambil kesimpulan, yang bisa ditarik dari kebiasaan seseorang belajar tentang tradisi petung yang dimulai dari hari sampai dengan windu. Itu banyak sekali. Saya baru mencontohkan beberapa bagian dari pernikahan, dari membuat rumah, dari pindahan. Padahal masih banyak lagi yang lain, contoh-contoh yang sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Poso neton tadi sudah saya jelaskan. Caranya juga sudah. Itu pun kembali ke pribadi mau pakai yang mana. Ada yang gunakan malam sahur, maghrib buka, ada. Nggak ada yang melarang. Mau pakai yang sehari semalam full, mau pakai yang 12 jam, yaitu hak mereka mau pakai yang mana. Yang paling penting untuk yang pengen belajar tentang perklenian, tentang perhitungan, hafalkan, pahami, kupas tuntas tentang hari, pasaran, wuku, sasi, dan
Windu. Di kalender Jawa itu sudah lengkap, sudah komplit kalau kita mau belajar tentang petung, mencari hari, mencari pasaran, wuku, sampai dengan windu. Jadi lebih lengkap yang ada di kalender daripada apa yang saya sampaikan tentang perklenian. Lebih lengkap yang ada di kalender. Belajar itu bisa dengan banyak cara, banyak jalan. Bisa dari kita mendengarkan, kita membaca, kita melihat, itu sudah termasuk belajar. Oh, mendengarkan orang cerita tentang hari, pasaran, wuku, sasi, dan windu. Hanya dari mendengarkan, kemudian melihat, kemudian membaca, itu bisa kita lakukan dan itu pun sangat bisa membantu kita untuk menghafal sistem perhitungan yang ada di tradisi Jawa. Yang paling banyak yang harus dihitung itu wuku. Yang harus dihafalkan 30 wuku. 30 wuku itu ada 6 wuku yang tidak boleh dipakai, tidak boleh digunakan. Jadi kalau kita sudah hafal hari, pasaran, wuku, sasi, dan windu, maka kita sudah bisa sendiri. Jadi kita udah nggak perlu tanya lagi ke si A, si B, tapi kita masih bisa untuk sharing, tukar pengalaman, mencocokkan apa yang sudah kita pelajari untuk menambah wawasan pengetahuan tentang kebiasaan-kebiasaan petung orang Jawa. Silakan dikupas tuntas, dihafalkan, dipahami, dimengerti. Mudah-mudahan itu semua bisa membantu dan video yang saya sampaikan tentang perklenian perhitungan orang Jawa juga bisa bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf kepada para senior apabila video yang saya sampaikan ini kurang bisa diterima, banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.